Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan pada kita untuk berkumpul pada hari ini dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, yang mana bertepatan pada hari Selasa 16 Juni 2026. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan ini kita akan memasuki bulan Muharram, yaitu bulan pertama dalam kalender Hijriah, yang mana merupakan salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 bulan yang dimuliakan itu adalah bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi nisfu sahran fi fil ard minha arba'atan huruf, yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketepatan Allah pada waktu Ia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Quran surah At-Taubah ayat 30. Kalender Hijriyah ditetapkan pada masa pemerintahan salah satu dari sahabat Nabi, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ketika itu banyak surat resmi pemerintahan yang tidak memiliki penanggalan yang jelas. Para sahabat kemudian bermusyawarah untuk menentukan peristiwa penting yang dijadikan awal kalender Islam. Beberapa usulan muncul seperti kelahiran Nabi, turunan wahyu, dan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun akhirnya dipilihlah peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah, karena hijrah menjadi titik awal kebangkitan umat Islam. Meskipun hijrah terjadi pada bulan Safar dan pada Rabiul Awal para sahabat tiba. Kemudian para sahabat menetapkan Muharram sebagai awal tahun karena bulan tersebut menjadi awal tekad dan persiapan hijrah. Sebelum hijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah selama kurang lebih 13 tahun. Pada masa ini, beliau mengajak masyarakat untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan penyembahan berhala. Namun, ajaran Islam mendapatkan penolakan keras dari kaum Quraisy karena dianggap mengancam tradisi dan kepentingan mereka. Nabi Muhammad dan para sahabat menghadapi berbagai ujian. Mereka dihina, diejek, diancam, bahkan disiksa.
Banyak sahabat yang mengalami penderitaan berat hanya karena mempertahankan iman mereka. Selain itu, kaum Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim dan kaum muslimin sehingga mereka mengalami kesulitan ekonomi dan sosial selama beberapa tahun. Kesedihan Nabi semakin bertambah ketika istri tercinta beliau, Sayyidah Aisyah, dan paman beliau, Abu Thalib, wafat. Kedua orang ini merupakan pendukung utama dakwah Nabi. Titik tahun tersebut dikenal sebagai Amul Huzni atau tahun kesedihan. Bahkan ketika Nabi mencoba berdakwah ke Taif, beliau juga justru diusir dan dilempari batu oleh penduduknya. Ketika jumlah umat Islam semakin bertambah, kaum Quraisy merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW, namun digantikan oleh salah satu sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Sehingga atas perintah Allah, Nabi pun kemudian mempersiapkan hijrah ke Madinah. Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq hijrah dari Makkah ke Madinah. Peristiwa hijrah ini menjadi awal penanggalan kalender Hijriah. Sesampainya Nabi di Madinah, Nabi disambut dengan penuh kegembiraan oleh penduduk setempat. Keadaan umat Islam berubah menjadi lebih baik. Mereka dapat menjalankan ibadah dengan aman, tanpa gangguan dan penindasan. Langkah pertama yang dilakukan Nabi adalah membangun Masjid Nabawi sebagai pusat beribadah, pendidikan, musyawarah, dan kegiatan masyarakat. Nabi juga mempersaudarakan kaum muhajirin atau pedagang dari Mekah dengan kaum Ansor, yaitu penduduk Madinah, sehingga tercipta persatuan dan saling tolong-menolong. Selain itu, Nabi menyusun Piagam Madinah, yaitu perjanjian yang mengatur hubungan antara umat Yahudi, umat Islam, dan kelompok lainnya agar hidup berdampingan secara damai. Titik dari Madinah, Islam berkembang dengan pesat hingga akhirnya tersebar ke berbagai jazirah Arab. Pada bulan Muharram, tepatnya pada 10 Muharram, terdapat hari Asyura. Diriwayatkan ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah bahwa hari tersebut adalah hari ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Lalu beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun hadis lain yang berbunyi, puasa hari Asyura, aku berharap Allah agar menghapus dosa setahun yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Di sini juga para ulama menganjurkan untuk berpuasa pada 9 dan 10 Muharram atau 10 dan 11 Muharram. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan bergantinya tahun ini yang membuat umur kita semakin bertambah, maka gunakanlah sisa umur kita dengan amalan-amalan sesuai norma agama. Rasulullah SAW bersabda, puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Marilah kita jadikan Muharram sebagai momentum untuk introspeksi diri. Semoga tahun yang akan datang menjadi tahun yang lebih baik dalam keimanan, ibadah, mencari ilmu, dan akhlak kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang mampu mengambil pelajaran dari hijrah Rasulullah dan isi dakwah dalam
dalam ketaatan hasanah. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.